Samsung Galaxy S series dikenal merupakan seri unggulan Samsung yang memiliki spesifikasi yang bisa diadu dengan smartphone lain di kelasnya. Berbagai tipe Samsung Galaxy S series seperti Galaxy S22 Ultra, Galaxy S10 Plus, dan beberapa Samsung Galaxy S series lainnya kini mengalami penurunan harga yang drastis dari harga awal saat perilisannya. Penasaran apa saja daftarnya? Berikut ini ulasannya dan simak videonya sampai selesai. Masuk ke ulasan yang pertama, ada Samsung Galaxy S22. Ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 1. Pada dapur pacu Galaxy S22, SoC ini didukung RAM 8GB LPDDR5 dan penyimpanan internal UFS 3.1. Baik varian 128GB maupun 256GB. Beralih ke bagian layar. Bentang layar yang digunakan Galaxy S22 adalah 6,1 inci dengan teknologi panel Dynamic AMOLED 2 kali dengan resolusinya tetap Full HD Plus 1080x2340 pixel. Tentu telah diproteksi kaca Gorilla Glass Victus. Ada juga teknologi refresh rate hingga 120Hz plus touch sampling rate 240Hz. Untuk urusan kamera, smartphone ini memiliki 3 kamera belakang yang terdiri dari 12 megapiksel ultra wide camera, 50 megapiksel wide camera, dan 10 megapiksel telephoto camera dengan 3 kali optical zoom. Kamera belakangnya dilengkapi dengan OIS yang dapat menghindari efek guncangan atau getaran ketika sedang memotret ataupun merekam. Lanjut ke bagian baterai. Sayangnya Samsung Galaxy S22 5G ini hanya berkapasitaskan baterai sebesar 3700 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Soal harganya, Galaxy S22 ini mengalami penurunan dari harga perilisan seharga 12,9 juta kini turun 1,3 jutaan menjadi 11,6 juta saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut yang kedua, ada Samsung Galaxy S21 FE 5G. Galaxy S21 FE 5G ini dibekali dengan layar Dynamic AMOLED 6,4 inci, Full HD Plus yang mendukung refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz yang bisa diaktifkan di game mode. Di bagian belakangnya, terdapat 3 rangkaian kamera yang terdiri dari kamera ultrawide 12 megapiksel, kamera wide 12 megapiksel, serta kamera telefoto 8 megapiksel yang mendukung 30 kali space zoom. Sementara di bagian depan, Samsung menyematkan kamera selfie 32 megapiksel. Sementara di bagian dapur pacunya, smartphone ini dibekali chipset Exynos 2100, fabrikasi 5 nanometer. Pada aspek daya, Samsung Galaxy S21 FE 5G ditopang baterai 4500 mAh yang mendukung fast charging 25 watt. Untuk harganya sendiri, Galaxy S21 FE 5G ini mengalami penurunan dari harga awal 9,9 juta kini turun menjadi 8,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu yang ketiga, ada Samsung Galaxy S22 Ultra. Hadir secara khusus dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di Indonesia, kemampuan handphone ini pastinya tak boleh diragukan lagi. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ditenagai SoC berkecepatan hingga 3 GHz dengan proses manufaktur 4 nanometer. Sama seperti keluarga Galaxy S umumnya, Galaxy S22 Ultra 5G juga dibekali dengan kemampuan fotografi dan videografi yang sangat baik. Dukungan fotografi Galaxy S22 Ultra 5G sendiri secara khusus terdiri kamera utama dengan lensa wide 108 megapiksel, ultra wide 12 megapiksel, telefoto 3 kali optical zoom 10 megapiksel, dan telefoto 10 kali optical zoom 10 megapiksel serta kamera selfie 40 megapiksel. Teknologi yang diusung oleh Galaxy S22 Ultra seperti auto framing dan export RAW juga akan sangat berguna ketika kita ingin menghasilkan gambar maupun video yang jernih. Layar Galaxy S22 Ultra 5G menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X berukuran 6,8 inci.
dengan puncak kecerahan hingga 1750 nits yang dibalut dengan Corning Gorilla Glass Victus Plus. Yang tak kalah menggoda, Samsung pun telah menyematkan teknologi pengisian lebih baik dalam Galaxy S22 Ultra 5G. Untuk mengimbangi baterainya yang mempunyai kapasitas 5000 mAh, yang juga mengadopsi teknologi 45 watt super fast charging. Jika kalian tertarik membelinya, Galaxy S22 Ultra ini turun dari harga awal 20,9 juta kini menjadi 15,5 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya ada Samsung Galaxy S20. Layar pada ponsel ini hadir dengan dimensi 6,2 inci, menawarkan resolusi 1440 x 3200 pixel, yang tentunya dapat diubah pengaturannya ke resolusi Full HD serta telah menggunakan Dynamic AMOLED 2X. Intip bagian dapur pacunya, Samsung Galaxy S20 dibekali dengan chipset Exynos 990. Chipset ini merupakan chipset yang dibangun dengan proses fabrikasi 7 nanometer plus. Smartphone ini hadir dengan 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama beresolusi 12 megapiksel, lalu kamera telefoto 64 megapiksel, serta kamera ultrawide 12 megapiksel. Adapun untuk kamera depan, smartphone ini dilengkapi lensa 10 megapiksel. Ngomong-ngomong soal suplai baterainya, Galaxy S20 dibekali baterai 4000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Saat dirilis HP ini dibanderol seharga 12,9 juta dan kini turun 5,4 juta menjadi 7,5 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Yang kelima ada Samsung Galaxy S10. Dibangun dengan RAM 8GB plus ROM 128GB, ponsel bisa bekerja dengan baik akibat dukungan dari Exynos 9820. Karena memang chipset tersebut terkenal karena performanya yang powerful dan kencang. Layar berukuran 61 inci ini menggunakan teknologi Dynamic AMOLED. Resolusi layarnya sendiri ada di 1440 x 3040 pixels dengan rasio 19:9. Beralih ke bagian fotografinya, Galaxy S10 ini membawa 3 kamera di bagian punggungnya. Lensa telefoto 12 megapiksel 45 derajat, lensa sudut lebar 12 megapiksel 77 derajat, serta lensa ultrawide 16 megapiksel. Penggunaan baterai pada seri ini adalah 3400 mAh dengan fast charging 15 watt. Meski kalah besar dibanding seri lainnya, kalian tidak perlu khawatir karena ia telah didukung fast charging yang memadai. Harganya sendiri telah turun dari harga 12,9 juta, kini menjadi 5,2 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut, yang keenam ada Samsung Galaxy S10 Plus. Sama seperti HP flagship Samsung lainnya, Samsung Galaxy S10 Plus sudah menggunakan layar curve berpanel Dynamic AMOLED dengan dukungan HDR10+. Layar berukuran 6,4 inci tersebut juga sudah didukung resolusi hingga Wide Quad HD Plus 1440 x 3040 pixel. Untuk dapur pacunya, Samsung Galaxy S10 Plus ditenagai oleh chipset Exynos 9820 octa-core yang performanya setara dengan Snapdragon 855. Samsung S10 Plus memiliki 3 kamera belakang dengan konfigurasi lensa utama 12 megapiksel, lensa telefoto 12 megapiksel, dan juga lensa ultrawide 16 megapiksel. Di bagian depan terdapat 2 kamera selfie dengan resolusi masing-masing 10 megapiksel dan 8 megapiksel. Terhitung harganya turun sebesar 6,4 jutaan dari harga perilisan 13,9 juta menjadi 7,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lanjut, yang terakhir ada Samsung Galaxy S21 Ultra.
Soal chipset, versi Samsung S21 Ultra masih tetap menggunakan Exynos 2100 fabrikasi 5 nanometer sama seperti dua varian lainnya. Dari segi penyimpanan, Samsung Galaxy S21 Ultra juga lebih variatif. Terdapat 3 varian penyimpanan dengan kapasitas 12 per 128 GB, 12 per 258 GB, dan 16 per 512 GB. Keunggulan lain bisa dilihat dari sektor kamera. Samsung S21 Ultra memiliki 4 buah kamera, masing-masing dengan lensa wide 108 megapiksel, periskop telefoto 10 megapiksel, telefoto 10 megapiksel, dan ultra wide 12 megapiksel. Di bagian depan ada lensa 40 megapiksel untuk kebutuhan selfie. Lalu layarnya berukuran lebih luas, 6,8 inci, dengan resolusi yang lebih baik juga, yakni 1440 x 3200 piksel alias H Quad HD+. Soal harganya, Galaxy S21 Ultra ini mengalami penurunan dari harga 21,9 jutaan dan kini menjadi 14,9 juta saja. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia deretan HP Samsung Series S yang mengalami penurunan harga cukup drastis versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro, juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.